Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claire Sedamna Dewi dengan NIM D1A025017 dari Prodi Agroekoteknologi. Di sini yang pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu hukum Islam. Hukum Islam itu sering kita dengar juga dengan syariat Islam. Itu tuh apa sih? Itu tuh keseluruhan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, baik yang tertuang dalam Al-Quran maupun yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis. Nah, hukum Islam itu sifatnya menyeluruh dan universal. Artinya dia tuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah atau hubungan sosial, pernikahan, warisan, sampai urusan negara. Kalau ngomongin bahasa, syariat itu artinya jalan menuju sumber air. Dia itu melambangkan bahwa hukum Islam adalah jalan yang benar menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan hukum Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang sering kita sebut juga dengan hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia yang sering kita sebut dengan hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam semesta itu pula. Lalu selanjutnya, jenis-jenis hukum Islam. Menurut ulama, hukum Islam itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada wajib, ada fardu. Wajib itu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Hukumnya itu tegas. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, wajib ini tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu manusia tanpa terkecuali. Contohnya itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya, lalu zakat fitrah, dan haji bagi yang mampu. Satu lagi itu ada fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban yang lain. Contohnya seperti sholat jenazah, mengurus mayit, sama belajar ilmu kedokteran. Lalu ada juga yang kedua, sunnah atau mustahab. Sunnah itu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, sunnah muakkad. Itu tuh artinya sangat dianjurkan karena Nabi selalu mengerjakannya. Contohnya seperti apa? Tarawih, sholat witir, sholat id. Lalu yang kedua ada sunnah gairuh muakkad, yaitu dianjurkan tapi tidak terlalu ditekankan. Contohnya sholat duha, puasa Senin Kamis, lalu bersedekah. Yang ketiga itu ada haram, perbuatan yang dilarang keras oleh Allah. Jika dikerjakan dapat dosa besar, dan jika kita tinggalkan dia mendapat pahala. Haram ini dibagi menjadi 2 lagi nih. Yang pertama, haram liyazatihi, yaitu haram karena zat atau sifat perbuatan itu sendiri. Contohnya berzina, membunuh tanpa hak, dan meminum khamar. Lalu yang kedua, itu ada haram likhoirih, yaitu haram karena faktor luar yang menyertainya. Contohnya jual beli saat azan Jumat, lalu sholat di tanah hasil rampasan. Dan yang keempat itu ada makruh. Makruh itu artinya perbuatan yang sebaiknya kita hindari. Jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa, namun tidak disukai Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti makan bawang mentah sebelum sholat berjamaah, lalu merokok, tapi ini menurut sebagian ulama ya yang merokok, lalu berbicara hal yang tidak perlu, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi yang laki-laki. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu mubah atau yang sering disebut juga dengan jaiz, yaitu perbuatan yang diperbolehkan
Tidak ada tuntutan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa pula. Contohnya, makan, minum, tidur, berolahraga, memilih pekerjaan yang halal, berpakaian sesuai syariat. Lalu, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu apa sih? Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Nah, para ulama ini membaginya menjadi sumber yang disepakati atau muttafaq dan sumber yang diperselisihkan atau mukhtalaf. Sumber yang disepakati yang pertama tentu saja Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama berangsur-angsur 23 tahun. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dan utama dalam Islam. Semua sumber hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi benar-benar yang nomor satu banget Al-Quran ini. Al-Quran dia mengandung 3 jenis ayat hukum. Yang pertama, ayat tentang ibadah seperti akidah dan ritual. Yang kedua, ayat tentang muamalah seperti hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga, ayat tentang akhlak. Itu tentang moral dan etika. Lalu sumber yang kedua ada al-hadis atau sunnah. Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, meliputi yang pertama perkataan Nabi atau qauliyah, yang kedua perbuatan Nabi atau fi'iliyah, dan persetujuan atau ketetapan Nabi terhadap perbuatan sahabat atau takririyah. Hadis ini berfungsi untuk memperkuat hukum dalam Al-Quran, menjelaskan ayat yang masih umum, dan menetapkan hukum baru yang belum disebut dalam Al-Quran. Sumber yang ketiga ada ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara'. Ijma' ini merupakan sumber hukum ketiga yang kekuatannya itu sangat kuat karena mustahil seluruh ulama bersepakat dalam kesesatan. Contohnya, kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang keempat, sumber yang keempat ini qiyas. Qiyas ini penetapan hukum suatu perkara baru yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menganalogikannya kepada perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan illiyat atau sebab dan alasan. Contohnya, narkoba, dia tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dikiaskan haram dengan khamar karena keduanya sama-sama memabukkan dan merusak akal. Lalu sumber yang diperselisihkan. Yang pertama itu ada istisan, yaitu mengambil hukum yang dianggap lebih baik dari biasanya. Lalu ada maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Lalu selanjutnya ada urf, yaitu kebiasaan atau adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir ada istihab, yaitu melanjutkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Lalu yang terakhir adalah tujuan hukum Islam. Tujuan utama ditetapkan hukum Islam itu untuk bentuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat, serta menjauhkan segala bentuk kerusakan dan kemudaratan. Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan ini dalam konsep maqasid syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok. Yang pertama, menjaga agama. Agama itu adalah pondasi kehidupan manusia, dan hukum Islam melindungi agama dengan mewajibkan ibadah, melarang murtad, dan mewajibkan dakwah. Contoh penerapannya itu ada kewajiban sholat 5 waktu,
puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Lalu yang terakhir ada larangan menghina agama Islam. Yang kedua ada menjaga jiwa. Nyawa manusia sangat mulia di sisi Allah. Hukum Islam melindungi jiwa dengan melarang pembunuhan, mewajibkan qisas, dan mengatur hukum diat atau denda. Contohnya, barang siapa membunuh satu jiwa manusia seolah-olah ia membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Ma'idah. Lalu yang ketiga ada menjaga akal. Akal adalah karunia terbesar manusia yang membedakan dari makhluk lainnya. Dan hukum Islam ini melindungi akal dengan mengharamkan khamar tadi, narkoba, dan segala sesuatu yang memabukkan atau yang merusak fungsi akal. Yang keempat ada menjaga keturunan. Keturunan yang baik dan jelas nasabnya itu adalah tujuan yang mulia. Hukum Islam melindunginya dengan mengharamkan zina, mengatur pernikahan yang sah, menetapkan hukum nasab, dan mengharamkan adopsi yang menghilangkan nasab asli. Yang kelima atau yang terakhir itu menjaga harta. Harta adalah sarana kehidupan yang perlu dijaga. Jadi hukum Islam ini melindungi harta dengan mengharamkan mencuri, riba, penipuan, korupsi, dan mengatur sistem waris yang adil. Baiklah, segitu saja saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.